Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Siti Saidah selaku guru ekonomi dan yang saya hormati teman-temanku sekalian. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan kerjasama ekonomi internasional. Dengan saya, Muhammad Farhan Sodik, akan menjadi moderator untuk presentasi kali ini. Dengan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Farhan Sodik, dan teman saya, Fafian Galang, Fianda Hanifa Putri, Haikal Handrian, Jelita Trihapsari, Kauruhuri Nafisa, Kenny Riandra Sadewo, Kiara Aila, Mahara Zuka, Muhammad Dafa, dan Muhammad Fatah. Di sini kita akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah proses kerjasama antar negara dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global. Ini melibatkan pertukaran barang, jasa, modal, dan teknologi antar negara untuk mempromosikan manfaat ekonomi bersama. Kerjasama ekonomi internasional dapat mengambil banyak bentuk seperti perjanjian perdagangan bebas, perjanjian investasi, dan perjanjian integrasi regional. Penting bagi negara-negara untuk bekerja sama satu sama lain untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan kerjasama internasional, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang di seluruh dunia dengan mempromosikan perdamaian, keamanan, pembangunan ekonomi, konservasi lingkungan, pelindungan hak asasi manusia, dan pemerintahan global. Kerjasama internasional juga dapat membantu mempererat hubungan antar bangsa dengan menumbuhkan saling pengertian dan menghormati budaya dan nilai-nilai masing-masing. Dengan bekerja sama dalam isu-isu bersama seperti perubahan iklim atau pengentasan kemiskinan, kerjasama internasional dapat menghasilkan stabilitas yang lebih baik di dunia. Selain tujuan yang di atas, ada banyak juga tujuan lainnya, seperti yang ditulis dalam modul pembelajaran SMA dari Kemendikbud untuk mata pelajaran ekonomi. Seperti pertama, ada memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Kedua, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. Ketiga, mendorong peningkatan produktivitas. Keempat, memperluas lapangan kerja. Kelima, menambah devisa negara. Keenam, mendistribusikan manfaat sumber daya. Ketujuh, mengurangi ketimpangan negara maju dan negara berkembang. Kedelapan yaitu memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Yang kesembilan ada mengisi kekurangan-kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama. Yang terakhir ada meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Selanjutnya, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Manfaat yang bisa didapatkan dari peningkatan kerjasama ekonomi secara internasional tidak hanya menyangkut investasi saja. Ada banyak keunggulan yang akan membuat suatu negara awalnya masuk negara berkembang, perlahan menjadi negara maju. Adapun dampak positif dari kerjasama internasional antara lain adalah yang pertama, meningkatkan daya saing ekonomi seperti impor dan ekspor barang. Yang kedua, semakin memperkuat alur perdagangan dan akses pasar. Yang ketiga adalah kasus persengketaan atau pelanggaran yang dapat diselesaikan dengan mediasi yang jelas, transparan, dan stabil. Yang keempat adalah memperkuat dan menstabilkan keuangan negara. Yang kelima, menambah pendapatan negara lewat devisa. Selain mendapatkan dampak positif, ada juga dampak negatif dari kerjasama ekonomi internasional ini. Yang pertama adalah menciptakan pola ketergantungan dengan negara lain. Yang kedua, kenaikan mata uang asing dan minyak dunia menyebabkan kenaikan kebutuhan pokok dalam negeri. Contohnya seperti Rusia dan Ukraina. Yang ketiga adalah mayoritas sumber daya manusia didominasi tenaga asing.
Yang keempat adalah adanya campur tangan pihak asing dalam kebijakan negara dan ekonomi dalam negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jelita Trihapsari. Selanjutnya itu contoh lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara dan bersifat saling membantu. Contoh dari kerjasama ini adalah kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Jerman, dan sebagainya. Yang kedua itu ada kerjasama ekonomi regional. Itu kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contoh kerjasamanya seperti ASEAN, KRF, AFTA, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu kerjasama ekonomi multilateral. Bentuk kerjasama ini melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas region atau wilayah atau kawasan negara tertentu. Contohnya PBB, IMF, WTO, BNB, World Bank, dan sebagainya. Untuk slide selanjutnya itu dibacakan oleh Cole. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional yang terdiri dari kerjasama ekonomi bilateral, regional, multilateral, dan antar-regional. Yang pertama yaitu ASEAN atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara yang merupakan suatu kerjasama untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Dan contoh dari kerjasama ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan terciptanya perdamaian dan juga terus bekerja sama aktif dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ken. Selanjutnya ada OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, organisasi negara-negara pengekspor minyak yang didirikan pada 14 September 1960 yang beranggotakan Arab, Saudi, Irak, Iran, Kuwait, Venezuela, Aljazair, Libya, dan Nigeria, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Gabon, dan Indonesia. Lalu ada IMF, International Monetary Fund. IMF atau Dana Moneter Internasional merupakan badan untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penetapan dan pemeliharaan kurs devisa, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, memberi saran pencegahan inflasi, dan sebagainya. Selanjutnya, Bank Dunia atau World Bank, lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara-negara berkembang untuk program pemberian modal yang didirikan pada 27 Desember 1945 di Washington DC, Amerika Serikat. Lalu ada ADB, Asian Development Bank, lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi, dan memberikan kerjasama kepada negara-negara berkembang yang menjadi anggota. ADB berkantor pusat di Manila dan mempunyai 67 anggota negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kia Alia Melvika, kepadanya dipersilakan. Selanjutnya yang keenam ada IDB atau Islamic Development Bank, lembaga keuangan internasional perintis yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, tidak menerapkan sistem bunga, tetapi dengan pedoman markup yaitu ukuran untuk menentukan keuntungan. Jumlah anggota IDB berjumlah 54 negara. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada ITO atau International Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO, World Trade Organization, merupakan organisasi dunia yang bertugas untuk mengatur jalanan perdagangan. Selain itu, WTO juga berusaha meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Lalu yang ke-8 ada APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC adalah organisasi negara-negara Asia Pasifik yang didirikan di Canberra
pada bulan November 1989 bertujuan membangun kerja sama ekonomi. Negara yang tergabung ada 21 negara. Lalu yang 9 ada Uni Eropa. Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintah dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa dengan 26 negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Lahan. Yang ke-10, UNDP, United Nations Development Program atau Badan Program Pembangunan PBB adalah organisasi multilateral yang paling besar memberi bantuan teknis dan pembangunan di dunia. Berpusat di New York City dan juga sebagai organisasi terbesar dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan 6 negara yang tergabung. Yang ke-11, G8, Group 8, forum internasional yang terdiri dari pemerintah 8 negara maju di dunia yang membahas tentang perekonomian dan politik dengan 8 negara yang tergabung. Yang ke-12, G20, The Group of 20. The Group of 20 adalah kelompok yang terdiri atas 19 negara dengan perekonomian besar di dunia, ditambah dengan satu organisasi antar pemerintah dan supranasional yaitu Uni Eropa. Selanjutnya dibacakan oleh Dava. Bentuk-bentuk perjanjian kerjasama ekonomi internasional. 1. NAFTA. NAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tujuannya menghapus hambatan perdagangan, menciptakan persaingan yang wajar, serta meningkatkan kesempatan investasi negara anggota dan merupakan dasar untuk bidang kegiatan utama NAFTA. Tarif, produk pertanian, otomotif, komputer dan elektronik, energi dan petrokimia, jasa-jasa keuangan, tekstil, serta transportasi. 2. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan perwujudan kesepakatan dari negara Asia Tenggara untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Dilakukan guna meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikannya sebagai basis produksi dunia dan pasar regional bagi 500 juta warganya. Ketika persetujuan AFTA ditandatangani resmi, ASEAN memiliki 6 anggota yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan dari AFTA adalah meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produk dalam pasar dunia melalui penghapusan bea dan halangan no-bea dalam ASEAN serta menarik investasi saing langsung ke ASEAN. AFTA dibentuk saat konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-4 di Singapura pada tahun 1992. Harapannya meningkatkan daya saing ekonomi dan ASEAN sebagai basis produk dunia dapat dicapai dalam waktu 15 tahun, yakni sejak 1993 hingga 2008. Namun rencana ini dipercepat menjadi 2003 dan kian dipercepat menjadi 2002. Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade ASEAN atau CEPT AFTA merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA. Kesimpulannya yaitu yang pertama, kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Yang kedua, kerjasama ekonomi internasional sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Yang ketiga, kerjasama ekonomi ini terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu kerjasama ekonomi bilateral, regional, multilateral, dan antarregional. Setelah selesailah presentasi kita kali ini, kita di sini telah menjelaskan tentang pengertian kerjasama ekonomi internasional,
manfaatnya, tujuannya, bentuk-bentuk kerjasamanya, lembaga-lembaganya, dan bentuk-bentuk perjanjian kerjasamanya. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.